Sirkus itu datang tanpa pemberitahuan. Begitu saja muncul di tengah malam. Tak ada pengumuman atau keramaian yang biasanya kita temui. Tenda hitam putih yang megah berdiri dengan anggun di lapangan kosong, hanya terlihat di bawah cahaya rembulan. Orang-orang mulai datang, penasaran dengan keajaiban yang tersembunyi di dalamnya. Di sanalah Celia dan Marco, dua orang yang berasal dari dunia yang sangat berbeda, bertemu tanpa sengaja. Tanpa mereka tahu, pertemuan itu adalah awal dari sebuah permainan yang jauh lebih besar. Sebuah kisah penuh misteri, sihir, dan, tentu saja, cinta. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya sirkus itu tiba. Tidak ada spanduk, tidak ada iklan di koran, tidak juga suara ramai persiapan seperti biasanya. Suatu malam, tanah kosong di pinggiran kota tiba-tiba dipenuhi tenda-tenda besar berwarna hitam dan putih. Tanpa suara, tanpa keributan, seolah sirkus itu muncul dari udara begitu saja. Namanya Le Cirque des Rêves atau sirkus mimpi. Ia hanya buka saat malam hari. Gerbangnya tertutup di siang hari dan hanya saat matahari benar-benar tenggelam, barulah lampu-lampu gantung menyala dan pengunjung bisa masuk. Tapi, di balik keindahan sirkus itu, tersembunyi sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Di tengah pertunjukan dan keajaiban yang memukau, sedang berlangsung sebuah pertarungan diam-diam antara dua penyihir muda, Celia dan Marco. Mereka bukan sekadar pemain sulap. Mereka sungguhan bisa mengubah benda dengan pikiran, menghilangkan pintu, bahkan menciptakan ilusi yang terasa lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Masalahnya, mereka tidak sedang berkompetisi di panggung untuk mencari siapa yang lebih hebat. Mereka sedang bermain dalam pertandingan sihir yang ditentukan sejak mereka masih kecil, permainan yang aturan dan akhirnya bahkan tidak mereka pahami sepenuhnya. Sirkus ini seluruhnya adalah arena mereka. Sebuah papan permainan yang indah dan penuh keajaiban, tapi juga penuh tekanan, batas waktu, dan konsekuensi. Sebelum mereka bertemu, Celia dan Marco tumbuh di dunia yang sangat berbeda. Meskipun tujuan akhir mereka sama, menjadi juara dalam pertandingan sihir yang belum mereka pilih. Celia dibesarkan oleh ayahnya, seorang pesulap panggung terkenal bernama Prospero the Enchanter. Tapi keahliannya bukan sekadar trik. Ia benar-benar bisa membuat barang melayang, memperbaiki kaca yang pecah dengan sentuhan, dan menciptakan ilusi yang sulit dibedakan dari kenyataan. Celia diajari sejak kecil untuk menguasai sihir dalam bentuk paling murni, langsung dari pikirannya, tanpa bantuan alat. Di sisi lain, Marco adalah yatim piatu yang diambil oleh seorang pria misterius berpakaian abu-abu. Ia tidak punya nama, tidak punya rumah tetap, dan hidupnya hanya berisi buku-buku tebal, simbol-simbol rumit, dan pelatihan keras yang tidak mengenal kata "kenapa". Marco diajari sihir dengan pendekatan yang lebih sistematis, ritual, lingkaran mantra, dan logika. Bagi Marco, sihir adalah soal rumus dan pengendalian energi. Mereka tidak tahu siapa lawannya. Mereka tidak tahu apa tujuannya. Yang mereka tahu, suatu saat mereka akan bertemu, dan saat itu tiba, permainan dimulai. Dan ya, pertemuan itu terjadi di sirkus yang mereka bangun bersama tanpa saling sadar, melalui karya-karya sihir yang saling melengkapi. Mereka jatuh hati pada keajaiban satu sama lain sebelum tahu bahwa mereka adalah lawan. Ironis, bukan? Takdir mempertemukan mereka, lalu memisahkan dengan aturan yang tidak adil. Sirkus itu bukan sekadar tempat hiburan, itu adalah arena. Tapi bukan arena pertarungan yang penuh suara dentingan pedang atau sihir meledak-ledak. Arena ini tenang, indah, memukau. Celia dan Marco tidak saling menyerang. Mereka saling menciptakan. Setiap tenda yang berdiri di sirkus adalah karya sihir dari salah satu dari mereka. Ada tenda berisi taman es yang tidak pernah mencair, dibuat dengan kelembutan dan ketelitian Celia. Ada pula labirin cermin yang hidup, diciptakan Marco dengan rumit dan cerdas. Mereka membalas karya satu sama lain seperti bermain catur, tetapi dengan keajaiban. Permainan mereka bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang bisa menciptakan dunia paling menakjubkan. Dan secara tak sadar, mereka mulai saling jatuh cinta melalui karya masing-masing, bahkan sebelum saling mengenal nama. Namun, di balik keindahan itu, mereka terikat oleh batasan. Permainan ini tidak bisa dihentikan sebelum satu pihak menyerah atau kalah.
Dan kalah dalam aturan para guru mereka bisa berarti kehilangan segalanya. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah keajaiban ini benar-benar untuk menghibur atau sekadar alat untuk membuktikan siapa yang paling hebat? Dan apakah cinta yang tumbuh di antara mereka cukup kuat untuk menghadapi permainan yang dari awal tidak bisa dimenangkan? Celia dan Marco tidak pernah diberi pilihan. Tapi di tengah permainan yang rumit dan penuh tekanan, mereka menemukan sesuatu yang tidak direncanakan, perasaan. Cinta mereka tumbuh perlahan, diam-diam, tidak dengan kata-kata manis, tapi melalui pertunjukan sihir yang mereka ciptakan untuk saling menyentuh hati. Marco membuat taman malam penuh lampu-lampu kecil yang bergerak seperti bintang, dan Celia membalasnya dengan ruang berputar yang dipenuhi hujan kelopak bunga yang tak pernah layu. Mereka berbicara lewat keajaiban, bukan lisan, tapi cinta mereka bukan tanpa beban. Mereka tahu bahwa semakin dekat, semakin besar risikonya. Mereka juga tahu bahwa permainan ini bukan permainan biasa. Ada aturan yang mengikat, dan yang paling menyakitkan, mereka tidak bisa kabur, tidak bisa berhenti. Satu-satunya jalan keluar adalah akhir. Beberapa orang di sekitar mulai menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Alexander, mentor Marco, memperingatkan bahwa perasaan bisa mengganggu tujuan besar. Sementara Tsukiko, seorang pesulap lain yang jauh lebih tua, menyimpan rahasia tentang konsekuensi dari cinta di tengah permainan seperti ini, dan dia tahu dari pengalaman pahit. Namun, Celia dan Marco tetap bertahan. Mereka tahu apa yang dipertaruhkan, tapi mereka juga tahu bahwa cinta adalah satu-satunya hal yang membuat permainan ini terasa hidup. Di balik senyum para penonton, permainan terus berlanjut. Diam-diam, intens, dan penuh risiko. Sirkus malam semakin populer. Di setiap kota yang disinggahinya, ribuan orang datang dan terkagum-kagum oleh pertunjukannya. Tapi di balik tenda-tenda yang gemerlap, Celia dan Marco mulai merasakan tekanan yang tak bisa diabaikan. Semakin indah ciptaan mereka, semakin besar kekuatan sihir yang terkuras. Permainan ini ternyata menuntut lebih dari sekadar kreativitas, ia menuntut jiwa. Marco mulai kehilangan kendali atas beberapa ilusi miliknya. Ada tenda yang mulai bernapas sendiri, menunjukkan bahwa sihirnya tak lagi stabil. Sementara itu, Celia mulai sering merasa pusing dan kelelahan, walau tak pernah memperlihatkannya di depan pengunjung. Yang paling parah, hubungan mereka mulai diketahui oleh orang-orang di sekitar sirkus. Beberapa mulai curiga bahwa ada yang tidak wajar antara dua pemain utama ini. Dan karena sirkus sepenuhnya dibangun di atas kekuatan mereka berdua, saat keduanya goyah, seluruh sirkus ikut terguncang. Satu malam, pertunjukan besar nyaris berakhir bencana. Salah satu tenda berubah bentuk di tengah atraksi, menyebabkan kepanikan kecil di antara pengunjung. Celia berhasil menyelamatkan keadaan, tapi itu jadi peringatan. Permainan ini tidak bisa terus dibiarkan. Seseorang akan terluka atau lebih buruk. Krisis ini membuat Celia dan Marco menyadari satu hal penting. Mereka tak bisa lagi bermain dengan aturan lama. Jika ingin selamat, jika ingin menyelamatkan satu sama lain dan sirkus, mereka harus mencari jalan keluar. Dan waktu mereka tidak banyak. Setelah kejadian nyaris bencana itu, Celia dan Marco mulai menggali lebih dalam tentang permainan, tentang sirkus, dan terutama tentang para guru mereka yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang. Yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Ternyata, pertandingan ini bukan sekadar uji kemampuan, melainkan eksperimen lama tentang batas kekuatan manusia dan sihir. Permainan ini selalu berujung pada satu hal, salah satu pemain akan hancur. Bukan karena kalah, tapi karena terlalu lama menanggung beban sihir yang terus berkembang tanpa henti. Di tengah pencarian mereka, dua karakter penting mulai menampakkan peran sebenarnya. Alexander, sang mentor Marco yang dingin dan penuh rahasia, dan Tsukiko, pemain akrobat misterius yang ternyata adalah penyintas dari pertandingan sihir sebelumnya. Tsukiko akhirnya bicara. Dengan nada tenang dan getir, ia mengakui bahwa ia pernah kehilangan seseorang yang dicintainya dalam permainan yang sama. Dan kini, ia tak ingin sejarah terulang. Rahasia lainnya pun terungkap. Sirkus ini terikat langsung dengan nyawa Celia dan Marco. Jika salah satu dari mereka hancur, sirkus akan ikut runtuh. Tapi jika mereka tetap bertahan dan terus memainkan permainan, mereka perlahan akan habis, baik secara fisik maupun jiwa. Pilihan mereka semakin sempit, dan tekanan semakin besar. Di tengah perasaan cinta yang tumbuh, Celia dan Marco justru makin terjebak dalam jebakan yang tak mereka buat sendiri. Namun satu hal kini pasti,
Mereka tak lagi bisa hanya bermain untuk menang. Mereka harus bermain untuk bertahan hidup dan untuk menyelamatkan satu sama lain. Waktu terus berjalan dan permainan menjadi semakin tak tertahankan. Celia dan Marco, yang dulu bersaing dengan diam-diam lewat tenda-tenda ajaib, kini terjebak dalam pusaran pilihan yang pahit, bertahan dan perlahan hancur, atau mengakhiri semuanya dengan pengorbanan. Sirkus mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ilusi menjadi rapuh, energi mulai tak stabil. Beberapa penonton mulai menyadari hal-hal aneh. Bayangan bergerak sendiri, waktu terasa melambat di dalam tenda, dan suara-suara yang datang entah dari mana. Tapi semua itu bukan efek pertunjukan. Itu adalah sihir yang bocor, lepas kendali. Celia mencoba memisahkan dirinya dari sirkus, berharap dengan menjauh, beban akan berkurang. Tapi ia segera sadar bahwa ikatannya pada sirkus sudah terlalu dalam. Ia bukan hanya bagian dari permainan, ia adalah bagian dari sirkus itu sendiri. Begitu pula dengan Marco. Dalam keputusasaan, Marco membuat keputusan yang mengejutkan. Ia bersiap mengorbankan dirinya, agar Celia bisa bebas dan sirkus tetap hidup. Tapi Celia menolaknya mentah-mentah. Ia tak akan kehilangan orang yang ia cintai demi permainan yang tidak pernah ia minta. Akhirnya, di titik paling gelap, mereka membuat pilihan bersama. Bukan untuk menang, bukan untuk kalah, tapi untuk mengakhiri permainan dengan cara mereka sendiri, dengan satu pengorbanan yang tak bisa dibalik, menghapus keberadaan fisik mereka dari dunia nyata, agar sihir mereka bisa tetap menjaga sirkus selamanya. Ini bukan akhir, tapi juga bukan hidup seperti sebelumnya. Setelah keputusan besar yang mengubah segalanya, suasana di sirkus mulai berbeda. Tidak ada pengumuman, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Tapi para pemain dan pengunjung bisa merasakannya. Ada sesuatu yang berubah. Celia dan Marco tidak lagi terlihat secara fisik, tapi kehadiran mereka justru terasa lebih kuat dari sebelumnya. Tenda-tenda mereka tetap ada, dan justru menjadi lebih hidup, lebih nyata, seolah ada jiwa yang menjaganya dari dalam. Setiap pertunjukan berjalan dengan lebih halus, seolah sirkus kini memiliki kesadaran sendiri. Itu karena Celia dan Marco kini adalah bagian dari sirkus itu sendiri. Beberapa anggota sirkus mulai merasakan bahwa pertunjukan bukan lagi sekadar pekerjaan, tapi warisan dari cinta dan pengorbanan dua penyihir yang pernah mereka kenal. Mereka menjaga sirkus, tidak dengan tangan dan tubuh, tetapi dengan sihir yang telah menyatu dalam tiap tenda, tiap cahaya, tiap langkah para pengunjung. Namun, tidak semua menjadi indah. Ada nuansa sunyi yang samar. Atmosfer sirkus terasa lebih dalam, lebih misterius. Tidak gelap, tapi juga tidak seceria dulu. Seperti mimpi yang indah, tapi membawa bekas kesedihan. Dan sirkus tetap berjalan, kota ke kota, malam ke malam, tanpa akhir. Sebuah tempat di mana mimpi dan sihir tetap hidup, dan di tengahnya, cinta yang memilih untuk tetap ada, meski tidak lagi bisa disentuh. Meski tubuh mereka telah menghilang dari dunia nyata, Celia dan Marco tidak benar-benar pergi. Mereka tetap hadir dalam bentuk yang berbeda, jiwa yang terikat dengan sihir, mengalir dalam tiap sudut sirkus. Namun, kehadiran mereka yang abadi membawa konsekuensi besar. Sirkus kini menjadi tempat yang tak hanya ajaib, tapi juga sakral. Para anggota sirkus mulai menyadari bahwa mereka bukan sekadar bagian dari pertunjukan, tapi dari sesuatu yang lebih besar. Mereka menjadi penjaga warisan Celia dan Marco. Namun tidak semua orang puas dengan akhir itu. Alexander, sang mentor Marco, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa eksperimennya telah keluar dari kendali. Tsukiko, yang melihat sejarah terulang, merasa bersalah karena membiarkan hal ini terjadi lagi. Ia pun mengambil keputusan besar, memutus rantai permainan, memastikan tidak akan ada lagi anak-anak yang dijadikan pion untuk pertandingan tanpa akhir. Pertarungan yang tak kasat mata akhirnya benar-benar selesai. Tidak dengan kemenangan, tidak dengan kekalahan, tapi dengan pemahaman. Celia dan Marco tidak hanya menyelamatkan satu sama lain, tapi juga seluruh generasi setelah mereka dari permainan yang tidak adil. Dan meskipun mereka tak lagi berbicara, tak lagi bersentuhan, cinta mereka terus hidup, tumbuh di balik tirai hitam dan putih, di antara cahaya lentera dan suara musik malam. Sirkus tetap berjalan, tapi kini bukan lagi panggung pertarungan.
Ia menjadi simbol dari pengorbanan, harapan, dan cinta yang tidak pernah padam. Waktu berjalan, tapi sirkus malam tetap sama, misterius, menakjubkan, dan tak pernah kehabisan keajaiban. Orang-orang dari seluruh dunia terus berdatangan. Mereka tidak tahu kisah di balik pertunjukan, tapi mereka bisa merasakannya. Ada sesuatu yang hidup di balik setiap pertunjukan. Sesuatu yang hangat dan juga penuh rindu. Celia dan Marco kini hanyalah cerita bagi para anggota sirkus baru. Nama mereka mungkin tak disebut, tapi sihir mereka tetap mengalir. Mereka adalah napas dari setiap tenda, pelindung dari setiap ilusi, penjaga dari mimpi para pengunjung. Sirkus itu adalah mereka. Bagi sebagian orang, ini adalah akhir yang tragis. Dua insan yang saling mencintai tapi tak bisa bersama seperti manusia biasa. Tapi bagi sirkus, bagi dunia yang mereka ciptakan, ini adalah awal yang baru. Sebuah dunia di mana sihir tak lagi jadi ajang perlombaan, tapi menjadi rumah. Tempat di mana keajaiban lahir bukan dari kekuatan, tapi dari cinta dan pilihan. Dan di malam paling sunyi, jika kau cukup peka, kau bisa mendengar suara lembut di antara bayangan, tawa yang saling bersahutan, atau bisikan yang berisi janji yang telah ditepati. Karena cinta sejati tak selalu harus terlihat, kadang cukup dirasakan. Dan sirkus akan selalu berjalan, diam-diam, menunggu orang-orang yang masih percaya bahwa di balik dunia nyata, ada keajaiban yang terus hidup.